Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan ya, Ibu akan menarik kesimpulannya. Jadi, garis itu adalah sebuah atau garis merupakan kumpulan dari titik-titik yang beraturan ya. Jadi titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Berkesinambungan itu berarti terus menerus serta memanjang kedua arah. Nah, makanya di sini biasanya garis itu, maka tadi dikatakan garis itu adalah kumpulan titik-titik ya, antara titik satu dengan titik yang satu selalu berkaitan atau berkesinambungan dan dia teratur gitu, beraturan. Nah, semakin dia terus memanjang gitu ya, dia hanya kedua arah ya, di setiap ujung-ujungnya yaitu sisi kanan dan kiri. Makanya tadi dikatakan garis itu juga bisa disebut sebagai suatu garis lurus ya. Tapi pada materi kali ini tentang garis dan sudut kita bahas satu persatu dulu. Kita akan membahas tentang garis-garis sejajar dulu ya. Kalian bisa perhatikan di sini ada dua garis ya, ada dua garis sama-sama diberi nama garis AB, tapi di sini penyebutannya berbeda. Yang pertama itu disebutnya sebagai ruas garis AB dan yang satu lagi disebut dengan sinar garis AB. Jadi di sini untuk nomor 1, 2, dan 3 dulu ya, dari halaman 111 kita akan membedakan mana garis yang sejajar, garis berpotongan, garis berhimpitan, ataupun garis yang tegak lurus. Untuk nomor 1 dan 2 di sini kan ada dua garis, ada garis A dan garis B. Kalian cukup melihat di kolom yang gambar dua garis terletak pada bidang alfa ya, cukup lihat yang itu saja dulu. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa kedua garis ini yaitu garis A dan garis B dia tidak berpotongan dan tidak sejajar. Garisnya masing-masing terpisah, tidak berpotongan dan tidak sejajar. Sedangkan pada gambar yang ini dia ada dua garis, garis E dan garis F. Garis ini adalah dua garis yang sejajar. Kenapa sejajar? Sejajar itu bisa, ini adalah dua garis yang sejajar. Sejajar itu berarti posisinya sama ya. Bisa sejajar sama-sama saling tegak vertikal, bisa sama-sama sejajar saling horizontal, bisa juga sama-sama sejajar posisinya agak miring tapi dengan jarak antara kedua garisnya itu sama panjangnya kalau diukur menggunakan sebuah alat ukur. Sedangkan untuk gambar yang ini ada garis N dan M, dia disebut sebagai garis yang saling berpotongan. Kenapa saling berpotongan? Karena garis N memotong garis M atau garis M memotong garis N yang memotong di satu titik. Nah, nanti biasanya kadang titiknya diberi nama titik O misalnya, titik P misalnya. Jadi dia berpotongan. Yang seperti ini disebut dua garis yang saling berpotongan. Kalau ini dinamakan sebagai dua garis yang saling berhimpitan. Di sini ada garis I dan garis J. Kenapa dia berhimpitan? Karena dia berada pada satu posisi yang sama. Jadi saling menutupi. Di sini pada gambarnya garis J-nya dilebihkan sedikit. Tujuannya adalah agar kalian paham yang dimaksud dengan garis berhimpitan itu berarti dia berada pada letak yang sama, saling menutupi ya. Sedangkan kalau gambar ini adalah dua garis yang saling tegak lurus. Kenapa saling tegak lurus? Karena yang satunya horizontal, satunya vertikal, saling tegak lurus, dia akan membentuk sudut 90 derajat ya. Dia disebut sebagai garis yang tegak lurus ya. Jadi garis Q tegak lurus dengan garis R. Nah, sudut yang terbentuknya membentuk sudut 90 derajat. Ini ada keterangannya, notasi atau lambang bisa juga ya disebut notasi atau lambang.
Biasanya dua garis yang berpotongan itu diwakili dengan notasi seperti huruf X atau tanda kali. Maksudnya dia saling berpotongan. Sedangkan untuk garis sejajar dia adalah dua garis lurus yang posisinya agak miring ya, garing, dua garis miring ya. Sedangkan untuk yang tegak lurus, dua garis berpotongan tetapi dia tegak lurus, dia seperti huruf T kapital yang terbalik. Bagaimana anak-anak, sampai sini bisa dipahami tidak macam-macam garis atau kedudukan dari dua garis?